Ya alhamdulillah yang diutamakan sudah hadir di sini. Pada pandangan saya terhadap bagaimana mestinya strategi yang bukan saja untuk menang penting, tapi kalau kita menang, apa yang kita mau lakukan? Saya kira pilgub ini bukan saja mengenai menang, ya menang itu sangat penting. Kalau kita tidak menang, ya kita juga nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kita sudah menang dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, wah kita kayaknya percuma juga kita menang ya. Jadi kita harus mungkin, dan itu penting untuk Bapak Ibu sekalian mengerti apa yang harus kita mengerti dalam kaitan bagaimana kita melihat masa depan kita bersama. Jadi bagi saya sebelum koalisi terbentuk secara kokoh dan sudah final, kalau saya berjumpa dengan relawan-relawan, biasanya saya sampaikan seperti ini. Kalau kita lihat Jawa Barat ini akan memiliki satu peranan yang sangat khusus buat kita di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini mau menjadi negara maju. Kapan? Persisnya 21 tahun lagi kan? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kita mau jadi Indonesia emas. Indonesia emas itu Indonesia maju. Kapan? Pada tahun 2045. Tinggal 21 tahun lagi. Tidak lama. 21 tahun lagi sebagai besar dari kita insya Allah masih hidup gitu ya. Tapi yang jelas anak-anak kita bersama mungkin di tengah karir mereka dan mereka mau bekerja dan mereka sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu juga, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita dengan mencapai insya Allah Indonesia emas paling lambat pada tahun 2045, kita sebetulnya memberikan estafet kepada generasi berikutnya yang kita harus melakukan. Kita semakin lama semakin mau berkembang, semakin mau maju, semakin mau sejahtera dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu jelas ya, itu tugas kita untuk menuju ke sana. Nah, kalau kita sudah sepakat itu yang kita kendaki, maka pertanyaannya adalah, pertama apa itu Indonesia maju? Sebenarnya bagaimana bentuknya? Ya? Indonesia maju seperti apa? Ya disitulah saya kira perlu saya kasih satu gambaran. Karena kalau kita lihat mau mengerti negara maju, ada banyak contoh sebetulnya di depan mata kita. Di depan mata maksudnya di satu benua dari kita. Tentu Eropa dan Amerika Utara sudah lama maju. Tapi yang mungkin lebih mirip dengan kita itu bagaimana negara-negara lain di Asia. Ya kita kenal satu negara yang sudah cukup lama maju, itu Jepang. Itu sudah 100 tahun. Tapi yang baru-baru ini mungkin 40 tahun yang lalu baru mulai kelihatan maju di Korea. Dan yang baru, benar-benar baru ini mungkin dalam waktu 10 tahun yang lalu itu Tiongkok maju. Dimana kita harus melihat adanya perbandingan. Katakanlah Tiongkok tahun 90-an abad yang lalu, dia masih lebih miskin dari Indonesia. Jadi kualitas hidup di Tiongkok pada tahun 90-an di bawah kita. Nah sekarang kalau kita membuat satu analisa, Tiongkok itu di atas kita. Seberapa banyak? Ya biasa aja kalau kita mengukur satu kemajuan satu negara, dilihat dari kita tahu PDB ya, produk domestik bruto itu nilai ekonominya dibagi oleh jumlah penduduk. Keluar satu angka, itu namanya pendapatan per orang per tahun gitu ya. Nah itu di Indonesia saat ini kurang lebih, ini rata-rata, tidak berarti kita semuanya mendapat itu per tahun, tapi rata-rata ya menjadi sedikit, kurang lebih $5.000 ya. $5.000 per orang per tahun di Indonesia. Dengan itu kita sudah masuk ke kelas negara berpendapatan menengah atas, sudah masuk ke situ. Kalau Cina, dia pun mereka 5 kali lipatnya kita. Kita 280 juta orang, Cina itu 1,4 miliar orang. Dan ingat lagi, pada tahun 90-an, abad yang lampau, mereka di bawah kita. Sekarang dalam waktu 30 tahun, mereka bisa 2, sekian kali kita, karena mereka sudah hampir di $11.000 per orang per tahun. Pertanyaannya, kok mereka bisa? Kok kita tidak bisa? Padahal kita sebetulnya dengan kita punya satu keuntungan, yaitu adalah kita awalnya tidak sebanyak mereka ya. Kita lebih susah kita mengembangkan 1,4 miliar orang daripada 280 juta orang. Kenapa mereka bisa? Kenapa kita tidak bisa? Coba kita lihat apa yang kita ingat kalau bagi yang sudah hidup dan bekerja pada tahun 90-an. Bagaimana produk dan jasa yang kita bisa peroleh dari Cina tahun 90-an
ada, tapi murah dan kualitasnya jelek. Kalau sekarang ada mobil, ada handphone, ada komputer. Kalau kita naik kereta api dari Jakarta ke Padalarang, ke Halim Padalarang, itu naik kereta api bus made in China. Jadi kita lihat perbedaannya di mana. Jadi yang kita bisa menyimpulkan di sini, barangkali kontribusi daripada kemampuan mereka secara industri membuat produk yang berteknologi dan jasa terkait itu manfaat buat kemajuan ekonomi mereka banyak kan, yang benar. Karena apa? Kalau kita membuat produk itu tidak cukup kita buat pabrik, kita beli mesin, tapi kita harus mendidik orang, SDM-nya. Nah, bagi bapak ibu yang pernah ke luar negeri, ke universitas terbuka di situ, banyakkan mahasiswa yang kuliah dapat beasiswa negaranya khusus di bidang, ya memang di sebuah bidang, tapi yang jadi penekanannya adalah bidang yang boleh dikatakan ilmu eksakta, mau engineering, mau teknologi, apa saja. Itu Tiongkok udah kirim beasiswa puluhan tahun, 30 tahun lamanya atau lebih, dalam jumlah banyak sekali jutaan. Mereka pulang, dia bekerja, dan dia membangun industri, ekonomi, dan negara. Nah, itu penting kita ingat, mereka dididik dan mereka pulang kerja. Kalau kita mendidik orang, tapi dia tidak ada pekerjaan, percuma juga. Jadi kita memang banyak orang dan punya pintar, tapi mereka tidak diberi peluang untuk bekerja, karena ya ekonomi kita tidak menyediakan tempatnya. Saya insinyur, banyak teman saya yang insinyur, tapi mereka tidak bisa bekerja dalam bidangnya karena tidak ada tempat. Jadi ada sesuatu yang harus kita benahi terkait dengan struktur daripada ekonomi. Kita memang harus mendorong itu, dan itu tidak bisa kita lihat dalam waktu cepat. Itu perlu kekonsistenan, perlu kesabaran, perlu adanya daya juang tinggi. Karena dalam tujuan mencapai sesuatu yang sulit itu tentu tidak tanpa pasang surut. Ada itu selalu pasang surutnya ya. Dan kalau kita tidak percaya bahwa kita mampu, coba kita lihat pada tahun 95 yang kita lihat di Bandung, di Jawa Barat. Apa yang kita lihat? Kita lihat pesawat terbang N250 made in Indonesia, dibuat oleh bangsa kita, yang terbang di Bandung, sekali lagi Bandung, Jabar, untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus tahun 96. Nah, yang sampai dengan hari ini pun tiap tahunnya kita merayakan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Teknas. Jadi itu sebagai bukti bahwasanya kita mampu. Kalau kita punya yang tadi saya sebutkan, kita bekerja secara konsisten, kita mendidik banyak orang, kita mendirikan industri, kita gigih dalam memperjuangkannya, karena itu bukan tanpa adanya pasang surut, tidak mungkin. Ya. Selalu ada kesuksesan, ada kegagalan. Kalau seorang itu katakan dia hanya sukses dulu dalam sepanjang umur dia, itu nggak mungkin. Pasti ada kegagalan, tapi itu tidak menjadi soal. Kita harus belajar dari kegagalan karena kita masih mau menuju tujuan yang benar. Nah, itu adalah lewat saya. bekas dalam rencana kerja segregasi. Makasih. Mohon didukung. Makasih. Mendukung dan memperjuangkan pasangan Ahmad Syaihu dengan Ilham Habibie untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Warga Jabar,
Indonesia Jaya, Allah begitu